memeriksa pasien, perkenalkan diri. Assalamualaikum Pak, saya Dokter Nino. Bapak dengan dokter siapa Pak? Ibu sama siapa? Bapak Hadir, nanti hari ini saya akan memeriksa Bapak untuk pemeriksaan ginjal. Kesel ya Pak, Bapak mau? Jadi dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan ginjal itu juga ada yang membuka bagian perut. Ya, jadi kalau kamu misalnya dokternya perempuan ya kalau bisa didampingi sama yang lain. Jadi pokoknya kamu kalau memeriksa pasien yang beda jenis kalau bisa jangan sendiri. Ya, saya punya teman dokter kandungan memeriksa pasien perempuan, dia nyuruh susternya, sus tolong ambilkan spekulum di ruang sebelah mau diperiksa. Nah si pasien itu tadi teriak-teriak di dalam, orang nakal. Jadi dia memang berencana ingin menuntut si dokter boleh duit deh. Jadi ini keluar lari-lari teriak, oh dokternya mau melakukan tindakan mesum, padahal mau dilakukan pap smear, menuntut si dokter. Jadi artinya kalau kamu meriksa sesuatu yang lebih ke arah membuka baju, kalau bisa ditemani sama asisten biar kita aman, ya, biar kita aman. Kalau dok, kalau yang cowok, kalau bisa tetap cowok, meriksa cowok juga harus ada asisten. Jangan tahu kan sekarang banyak LGBT dan main-main macam-macam. Takutnya nanti kamu meriksa meriksa skrotum misalnya. Ini ya, lihat saya dia. Lihat saya ini. Nah, muter-muter aja. Kamu belum jadi pasien, buka. Nah, itu tetap. Misalnya mau periksa skrotum. Nah, saya periksa pakai handscoon ya soalnya. Mau periksa skrotum. Nah, kamu sama pasienmu berdua tanpa orang lain. Kalau periksa seperti ini takutnya dipikir macam-macam mesum. Jadi harus ada asistenmu yang menemani. Jadi yang kamu lakukan itu biar lega artis. Lega artis itu artinya ada yang ada yang mengawasi. Itu ya dia. Jadi kamu kalau melakukan sesuatu jangan lupa inform konsen. Contoh, saya mau pasang kateter. Nanti saya memasang selang, tujuannya untuk mengeluarkan kencing. Nah ini ada tanda tangannya. Bapak bersedia. Nah itu namanya inform konsen. Jangan ujuk-ujuk, Pak permisi ya, seret. Nggak boleh. Jadi kamu menerangkan apa yang mau dilakukan, gitu ya. Jangan lupa cuci tangan, kemudian alat-alatnya disediakan. Kalau pemeriksaan ginjal ini saya pakai general aja ya, nggak usah lihat buku aja semua. Diinspeksi dulu. Diinspeksi, kamu lihat sini aja dulu. Diinspeksi. Kan posisinya misalnya sambil tidur. Kita inspeksi ada kelainan nggak di daerah perutnya, ada memar atau tidak, ada jejas atau tidak. Ditutup semua aja, bukunya nggak usah lihat buku. Lihat saya coba ini. Jadi ada jejas atau tidak di inspeksinya. Terus kemudian untuk satu dilihat semuanya ada yang masalah atau tidak. Tahu ya dia bermasalah atau enggak? Normalnya dapat dari mana? Kamu lihat punya kamu masing-masing. Ya, di rumah nanti dilihat punya saya gimana ya bentuknya. Jadi biar tahu yang normalnya. Kalau punya saya nggak tahu normal apa enggak, dokter di YouTube. Atau kalau sekalian pengen dicek ya ketemu sama dokter kita yang ngecek. Artinya tahunya kita itu dia normal atau enggak, coba bandingkan dengan punya kamu sendiri, cowok-cowok, ya. Diinspeksi dulu, kamu apa? Lihat kalau ada sesuatu biasanya sudah kelihatan, misalnya ada merah-merah atau keluar pas di daerah sini, keluar cairan yang berbentuk seperti nanah atau skrotumnya ini gede sebelah, misalnya ini bendol, ininya kempes, ini kelihatan deh. Atau kelihatan di daerah inguinal ada yang bendol, satunya kempes. Bendol ini biasanya terjadi karena hernia inguinalis. Kamu lihat di sini. Jadi inspeksi itu kamu lihat cerek. Jadi kamu kalau misalnya melihat pasien jangan terlihat seperti mesum ya. Terlihatnya tegas ini. Jadi merasa supaya pasiennya tidak merasa dimesumi. Ya, diinspeksi dulu semuanya. Kemudian dari inspeksi kamu lihat palpasi. Nggak usah delok buku sih dek, delok RKB. Palpasi itu macam-macam dek. Kamu mau lihat palpasinya di daerah ininya, perutnya, ginjalnya. Nah, dilihat semuanya. Ada pembesaran atau tidak. Tadi yang di soalmu ada apa? Bulging. Kalau ternyata di urinnya itu vesikanya penuh, biasanya teraba
Bulging itu kok benjolan, itu bahasa Inggrisnya bulging. Dilihat ada bulgingnya atau tidak, gitu ya. Dilihat semuanya, dipalpasinya semuanya. Nah, di samping kiri juga dilakukan palpasi semuanya. Ini juga ya dilakukan, dilihat. Biasanya ini dilihat kalau pemeriksaan itu sudah di sirkum apa enggak, dilihat. Ditarik ke belakang untuk melihat apakah dia sudah tersirkum. Kalau masuk ke dalam gini kan untuk cewek-cewek ya. Kalau bapak-bapak itu sedang posisi lemes begini, kamu nggak akan lihat kelamin seperti ini, enggak. Ini seperti ini karena prepusiumnya sudah ditarik. Jadi normalnya kalau pada posisi mereka tidak tegak, lemes gini, bentuknya itu ya, ini bentuknya pas sana ya. Bentuknya ke sini tapi nggak begini deh. Mereka ditutupi sama, coba lihat kalian masing-masing ya. Loh, pasti nggak begini, nggak secakep ini. Jadi ada tutupnya, kainnya. Kok kain, kulitnya. Kamu melihat seperti ini biasanya ditarik ke belakang. Coba kalian nanti lihat di bukumu, dalam kondisi yang normal dia tidak tegak, itu di sini ada kulitnya. Jadi kepalanya tidak kelihatan ganteng ini ya. Dia berdepan sama. Jadi cara lihatnya ditarik ke belakang sini. Jadi dok enggak lah. Lihat seperti ini. Tujuannya dilihat apakah di perbatasan kulit ini ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Karena kadang-kadang kalau ada infeksi di daerah pelipatan sini itu ada infeksi banyak, tapi karena dia nggak kelihatan, ketutup sama kulit frenulumnya ini, kulit perpusiumnya. Ya. Terus apa lagi ya? Tadi inspeksi, terus auskultasinya itu nanti kalau kamu ujian yang cewek-cewek, kalau bisa pakai yang enak. Jadi nanti kalau ujian jangan begini ya dek ya. Dimasukkan. Jadi kalau harus bisa di dalam. Di mana cek inspeksinya? Inspeksi di daerah 4 kuadran. Mana? Ini. Untuk melihat breath. Ya, breath aorta. Ada suara-suara yang kalau misalnya nggak jelas itu biasanya ini kayak bunyi peluit. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau normal nggak terdengar apa-apa, itu mas biasa. Jadi kalau misalnya nggak normal itu terdengar seperti suara yang lebih keras, suara breath. Ada suara renggingan, iya. Gitu. Tapi itu jarang, ya jarang. Jadi seringkali suara itu terdengar dalam kondisi yang sangat-sangat jarang. Jadi jarang dilakukan. Ya, dilakukan tapi jarang ketemu. Jarang ditemukan. Karena biasanya untuk colok dubur apa itu pun sudah kelihatan, nggak harus pakai suara breath. Jadi biar kalian tahu breath itu 5 kuadran, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti lakukan, ya. Oke. Terus nyeri ketok ginjal itu dalam posisi duduk. Ya. Ya boleh. Terserah kamu, kukunya nggak lep. Ini saya belum potong kuku ya, kan mau kurban ya. Jadi loro tanganku. Nah, di bukumu coba dilihat. Ya, pakai deg-deg ini juga bisa. Buka dia. Mana yang duduk? Ada. Ya. Di sini. Di daerah samping sini. Kalau nyeri ketak ginjalnya itu dia sakit ginjal, sakit diginiin tok aja loh, ringan, waduh gitu, sakit. Ya. Jadi sebenarnya enggak usah terlalu keras nih dokter. Enggak terlalu, enggak apa. Ini. Mbak yang gitu ya. Nah, kalau yang harus bisa itu ini deh, apa namanya? Enggak bisa ditidurkan ya kamu. Kan udah bergabung. Oh, di bawah dah. Di bawah jadi. Di bawah. Pakai kursi saja dokter. Ya, tiduran. Ya.
maju. Tengkurap, Dek, tengkurap. Terentang. Dokter mistrusnya gak jelas ya. HP mungkin ya, Pak. Handphone. Ini emang Translate-mu ditutup, buka. Translate-mu. Bisa? Ya, udah. Tidur nak. aman. Ya, lebay ya. Jadi, palpasi ginjal ini. Gini ya, Dek ya. Nafas, nih Pak. Gini ya, Dek ya. Tarik nafas lagi. Iya boleh, nggak apa-apa. Nah, sini. Nah, ini Dek yang dipakai, bukan gini ya Dek ya. Tangan Dek, ini Dek bedanya. Jadi tangannya yang sini gini. Lihat ginjalnya. Nanti kalau ginjal membesar itu kelihatan Dek, sudah terasa. Iya. Ada teksturnya. Ada bendol gitu Dek. Oh, gitu. Terasa. Ini ya Dek ya. Kalau gini. Jadi yang kesana kemari yang Tangan. iya, ini coba lihat. Lihat buku masing-masing. Jadi yang di bawah juga kiri, yang di sini juga kiri. Jadi yang di bawah selalu kiri. Oke? Ya, dokter. Nah, kalau palpasi buli seperti ini, nah, maaf ya Dek, dipegang ini. Nah, dilihat palpasinya. Nah, dilihat ada benjolannya atau tidak. Ini ya. Nah, ini kelihatan Dek. Jadi kalau orang benar-benar BPH itu sudah kelihatan ada, kalau BPH-nya ditambahi dengan BPH, DD, CA gitu nih. Nah, itu biasanya kalau seperti itu sudah kelihatan ada bendolnya dan orangnya nyeri. Kalau BPH murni kayak tadi itu biasanya tidak nyeri, cuman susah diskusi. Kalau Kalau soalnya yang ini dok, tadi auskultasinya ini di mana aja dok? 1, 2, 3, 4, 5 ini kayak ini. Sini. Ini itu mah. Oh, dari sini dok. Lima. Atas 5. umbilikus. Iya. Untuk mendengarkan duit. Yes, ampun. Lihat. Terus untuk melihat ininya apa namanya? Nah, kayak seperti ini pembesaran dulu ya. Ini ya. Ini lagi. Jangan yang bergerak sana kiri sana. Kalau dilihat palpasinya, kalau palpasi ini ada benjolan seperti ini. Kanan kiri dilihat dibandingkan ada yang apa namanya sama atau tidak. Kalau dua yang bendol siapa tahu terjadi jadinya inguinalis bilateral. Kalau melihat kanan kiri seperti ini, kalau melihat skrotum ini jangan segan-segan untuk diangkat. Jadi kalau mbak-mbak, wah mahal gimana ya? Pak, kayaknya aman Pak. Boleh, dilihat. Siapa tahu ada infeksi di sini. Ya, siapa tahu ada akses di sini. Kamu lihat diangkat sini. Normalnya kan dia ini gondol gandul. Tapi kalau ceket terus kemudian dia susah digerakkan ya berarti ada masalah. Ditemukan bahwa skrotum terfiksasi, teraba keras, ada berdarah misalnya gitu. Karena kan normalnya skrotum itu bergerak. Kenapa bergerak? Gandul kayak kelereng dulu ya. Karena Allah itu ngasih skrotum adalah luar biasa. Kalau dalam kondisi dia dingin, dia cenderung menurun ke atas. Kenapa kalau dia menurun ke atas? Benar, mengatur suhu. Jadi sebenarnya skrotum ini isinya apa deh? Yo, testis tempat menyimpan sperma. Ini pabriknya, deponya sperma di sini tuh. Nah, kalau kondisinya dingin dia mengkerut ke atas. Kenapa ke atas? Ini kan dekat sama paha, anget dia. Jadi ini tuh melindungi apa namanya spermanya. Jadi dia nggak tetap gede gondol gandul, enggak. Dia tergantung suhu. Kalau bapak kedinginan dia naik ke atas, mendekatkan diri dengan pangkal paha supaya anget. Gitu ceritanya. Ya. Yes. Lagi. Kalau perempuan, nah tetap sama dilihat apakah
apakah ada kelainan. Biasanya perempuan kalau dia masih anaknya 1-2 bentuknya enggak begini, nyempluk dek labium mayornya ini, jadi nutup begini, jadi kamu buka. Kalau seperti ini kan sudah ngowong gitu ya. Ini biasanya kalau sudah umur 50-60, saat dimana labiumnya ini kulitnya sudah kempes, sudah keriput. Normalnya nggak buka begini. Kamu lihat punya di rumah? Serius? Kulitnya nggak nutup? Ya, nggak begini. Ini buka. Gitu ya adik-adik yang cowok-cowok. Jadi normalnya itu kalau masih belum punya anak atau anak 1 nutup deh. Nggak beleweng ini enggak. Paham ya? Jadi diinspeksi dulu, dilihat kondisinya, dibuka apakah ada kelainan di situ atau enggak. Sama kalau perempuan dilakukan palpasi sama, auskultasinya juga sama, dilihat uretranya. Kalau uretra perempuan letaknya di sini, seringkali kadang-kadang keliru sama lihat vagina. Pokoknya kalau kamu lihat uretra itu persis di atasnya komisura ini loh, di bawahnya komisura ini letaknya di sini. Agak mendol gitu. Hipofitisnya dok. Iya, uretranya. Ini kalau kamu Oh, ya, ini kalau kamu dalam apa namanya bahasa harian, ini nggak jauh-jauh kak kelasnya DM itu. Ayo pasang kateter, tak tungguin pasang dok. Iya kateter. Karena sama ada bolongannya ini, vagina. Nanti kamu lihat, kamu kalau masang kateter kadang-kadang ini kan daerah super sensitif. Jadi kalau kamu mau masang salah tusuk, loro. Beda sama ini, bolongannya jelas guys. Ngek menawis dia. Kalau ini ngek ngok. Kadang-kadang susah. Jadi kalau ini biasanya bolongannya ada persis di bawah lipetan ujung atas ini. Jangan sampai keluar di bawahnya sini. Gitu ya. Ini yang perempuan. Semua perempuan dilakukan palpasinya juga sama. Kemudian ada apa namanya, ada kelainan nggak di daerah ininya, apa namanya, perineumnya. Kelenjar bawah itu. Bartolin biasanya di sini. Ada Bartolinnya atau enggak? Bartolin itu di sini deh. Bolongan bawah sini Bartolin. Iya Bartolin. Di iya terasa mendol. Kalau Bartolin itu ini dek, yang sana kamu nggak kelihatan. Di dalamnya sini. Oh, di dalam. Iya, di jalan pintu masuknya vagina nih dek, introitus vagina ada mendolnya. Itu kenapa? Infeksi. Oh, kalau Bisa infeksi kista gitu. Bartolin atau abses Bartolin. Normalnya berarti nggak mendel. Iya loh. Itu mana ya? Karena istrinya ada perempuan yang kena kista itu kemungkinan besar bisa hamil. Mesti kista apa dulu? Kista kan macam-macam. Kista coklat bisa, kista ovarium bisa. Letaknya kista kan di sini. Iya. Kalau yang kayak kista ovarium, Nah, kista ovarium apa juga? Kan macam-macam bentuknya. Iya, ganas apa normal, ganas apa jina kan gitu. Kista itu macam-macam deh. Nanti yang ketemu ganas bisa. Lek ganas sisa hamil. Karena kalau ganas pasti di apa tadi? Ya kan tadi kalau ada yang bilang. Tapi bilang kan bisa ya. Bisa kemo atau sinar tergantung stadium. Kalau stadium langsung, Susah punya anak. oh susah ya. Soalnya teman saya ada. Teman ada Ya, ya. itu lulusan Brawijaya, spesialis mata. Teman saya makanya sih top. Gara-gara kista. Kira-kira kista. Itu ya. Terus yang lain ada? Yang prostata di mana deh? Hari ini colok dubur ya? Pakai colok dubur nggak hari ini? Colok dubur ini dah. Harusnya yang itu dokter. Mana? Yang ini dokter. Nggih. Harusnya yang ini dari dokter. Ini coloknya ini. Nggih. Bisa diprotoli nggak ini? Sweat lagi. Enggak dok. Ah, iki kae iso iki. Ini bisa nggak? Iki diisi susu urin. Bukan urin, ini cairanmu sendiri. Lengket ah. Oke pak. Kenapa? Perkusi suka kuping. Jadi gini. Ya sama. Dilihat apakah ada cairannya atau enggak. Nah. Sama perkusi suprapubic. Kalau yang di belakang tadi kan Oh ini. Tak tinjau.
nggak usah dibuka. Gitu ya. Kamu. Untuk lihat apakah ada cairannya di Dek. Ini. Suara redup atau penuh. Jadi ya sama. Kalau misalnya dia ada isinya air kan nggak punya apa-apa. Iya. Ya terisi. Penuh apa enggak? Berarti pada pasien ini nggak penutup ya? Ini penuh kan? Penuh itu gas uyu. Ada ini kan? Tapi nggak ada distensi. Tidak ada. Bagi sedikit kan itu. Oh, tadi sedikit tadi. Nanti wis dihapus itu loh kayak umum. Wis dihapus orang foto tadi ya. Sudah ada. Iya, kan nggak ada masalah stick tadi bagi sedikit. Dia kan habis dia kan bisa pipis, tapi pipisnya adalah negen. Kalau papasnya berarti cuma daerah gini gitu Pak. Iya, dipapasi masih sekarang nggak pipis. Hanya papasi. Ya, transluminasi ya, jangan lupa. Skrotumnya ini di ini jadi. Kalau dia itu bentuknya merah pink banget, nah bisa jadi dia nggak ada isinya. Andesensus testis. Mana ya? Iya, maksudnya itu nggak ada isinya, nanti kosong di potong. Jadi testisnya nggak turun. Mana ya? Mana gambarnya? Nah ini. Lihat ada transluminasinya. Ini masa tadi? Itu kecil. Jadi gini loh dek, kok titik sih? Ya duduk, ini Oh, iya, ini penis. penis. Ya ini adalah skrotumnya. Nah seperti ini dek, lihat ini dek. Ini kan bendol. Nah seperti ini dilihat. Kok bendol ya? Kira-kira ada isinya nggak bendol? Ini tesisnya ada nggak? Setelah di tes di sentri, warnanya cuma pink, nggak ada isinya. Berarti Ini anak iya. Berarti Didapatkan Jadi hidrogen. isinya Jadi cairan. isinya itu cairan nol. Hidrogen. Hidrogen. Jadi kalau misalnya dilihat ada sesuatu yang ini kan berarti di sini cairan Pak isinya. Kalau kamu memegang gini kan kok lembut-lembut ya, tapi nggak tahu kira-kira dalamnya ini berisi atau enggak ya kamu sentering. Kalau senternya berbentuk seperti ini transluminasi positif berarti dia menyerap cahaya kan bentuknya pink semua, nggak ada yang berbentuk redup terang kabeh berarti dalamnya cair. Biasanya Nah, segini, biasanya kayak gini itu diambil dalam apa? ya operasi. Operasi. Fungsi apa gitu. Tok ininya dibuka, testisnya diturunkan. Tapi sih namanya itu kayak. Ya, ini ya. Palpasinya jangan lupa ya. Semuanya tadi kan tak bilang ya dek ya. Dipegangi semua palpasinya, skrotumnya dipegang sama dengan ini. Tanya apa? Bisu. Yang penis? Kayak posisi meatus uretra eksternal, apakah ada hipospadi, epispadi? Iya, ini dilihat hipospadi. Jadi kan kadang-kadang ininya itu pendek dik. Ini nggak bisa nekuk kayak gini ya. Ininya itu cuma dongak kepalanya tok. Hipospadia namanya. Ininya meatusnya nempel di bawah, bukan di sini. Nah, terjadi gangguan meatus uretra. Jadi kan ini kan normalnya di pojok, di ujung nih. Kadang-kadang ini ada kelainan, lubang di sini atau lubangnya di bawah. Dilihat meatusnya. Ya. Terus juga ada yang lihat aku ya, Dik, nggak yang bebas gini, ada yang jidet. Nah, itu namanya tadi apa? Bebas padia. Jadi kalau pipis susah gitu. Kalau pipis kadang-kadang nyeri. Lagi boleh dilihat semua, ada yang mau ditanyakan. Jadi saya tadi kamu lihat. Ini kalau tubuhnya ya. Nanti hari Kamis jangan lupa sama checklist itu Dek, ya dikerjakan ini. Kalau kula uretra itu gimana? Sama kayak pinggir-pinggirannya itu loh. Ini kayak pinggirannya uretra
uretra itu kan sebelahnya jadi ada kayak apa namanya, ada bolong, ada pinggirannya, ada kayak ringgi-ringginya jadi terlihat. Ada apa tidaknya? Sama ini juga iya. Ada kayak batasan kecil gitu. Kayak jengger tapi kecil. Pokoknya ada yang membedakan antara lubangnya ini sama sebelahnya. Gitu. Kalau palpasinya gimana dok? Berapa sih, Pak? Ini pasien posisi litotomi dengan menggunakan sarung tangan gambar kelenjar tadi ya. Tadi. Katolin, iya. Perempuan tuh. Iya. Dilihat di bolongannya sini, dilihat kanan kirinya. Tanya list nih. Lagi. Checklistnya dulu, mana yang kira-kira menurut kamu bingung? Brokel, varikokel, transluminasi, labium minora, minora. Ini nggak paham. Boleh sekarang lihat checklistnya nggak paham apa. Kenapa? Jadi kalau melihat checklist gini, yang epispasi. Sik. Oh, ya. nah dilihat gini ya dek, nah ada biji-bijinya, raba. Kalau kayak yang tadi ini yang pasien yang tadi ini yang terasa raba lunak nggak ada biji-bijinya tadi, kamu cross check lanjutkan dengan pemeriksaan transluminasi. Karena normalnya mereka kalau kamu megang, kamu nanti pegang bijimu sendiri-sendiri, pasti ada teraba kayak biji nangka kecil gitu. Di dalamnya masih ada lagi kayak gitu. Loh ya. Coba deh ya, apa enggak adik? Ya apa enggak adik? Iya, Oh iya. iya, katanya punya iya. Oh berarti itu Kita main itu di dalam stoknya tuh kayak ada satu biji gitu. Iya, satu biji kecil, kelereng kecil. Nah, rasanya ada berbiji mereka. Ya, ada bijinya sedikit. Terasa agak-agak kenyal. Kalau dia apa namanya? Seperti ini tadi. Nah, kalau pada hidrokel itu lunak tok. Isinya cuma Harusnya kenyal. Harusnya keras Ada kok. bijinya padat. ada biji. Kayak oh, nangka gitu. ya apa ya? Kenyal gitu ya. Kan ada kondisi lunak atau keras. Kalau keras berarti dia nggak normal. Oh berarti lunak. Iya, lunak, ya. Kalau keras berarti kan mungkin di sini ada massa. Massa kan normalnya punya kamu kan lunak-lunak semua. Nah, jadi kalau misalnya keras, teraba, massa, keras, ditekan nyeri, mulai gitu. Terus kan epispatia, mimosis, paramimosis. Ya sama. Jadi kalau kulitnya nggak bisa ditarik ke belakang, tertutup aja. Ya, pimosis. Jadi itu kalau misalnya pada anak-anak harus segera dilakukan sunat. Pimosis satu-satu. Pimosis penuh atau cuma separuh aja para pimosis. Nanti kamu baca sendiri di diagnosisnya. Intinya bahwa kulit-kulitnya itu loh, Dik. Ini kan kondisi dia kelihatan burungnya, kelihatan kepalanya. Normalnya kan dia tertutup sama kulit. Pada saat ujian kamu lihat skrotum dalam kondisi tersirkumsisi. Bedanya hidrokel sama varikokel apa? Hidrokel dan varikokel, oh ya, ya hampir sama sih ya. Ya hampir sama. Jadi intinya itu terdapat varisesnya di daerah sini deh. Kalau hidrokel. Di daerah sini ya, kan ada saluran sini ya. Varikokelnya di sininya. Jadi pokoknya di daerah skrotum itu. Aku kok ngantuk di Sugadang. Kalau hidrokel itu di daerah ini. Sama di daerah sini glans. Di daerah ini ya skrotumnya. Nanti dibaca sendiri ya, Dik ya. Pemeriksaan. Terus yang ini Dik, yang colok dubur. Kamu kalau mau memisahkan sesuatu kamu kasih lihat dulu ya, Dik ya. Izin. Dilihat. Punya maaf ya Bu, Pak. Pemeriksaan. Kamu melakukan pemeriksaan ini dilihat dalamnya ini ada pas masukkan bolongan ini ada tekanan sphincter aninya ada apa enggak? Ada yang ngawos Dok? Ada yang ngawos. Jadi artinya bahwa sudah dol gitu loh, Dik. Jadi kalau masukkan gini sudah ngegeng-ngegengnya ngawos. Ada pada penyakit tertentu, kan kedua lifestyle. Sering di sodomi. Iya, orang gay kan di situ.
coitus lewat bolongan itu. Jadi kalau sudah sering kadang-kadang sphincternya sudah mulai lecek karena sering dimasukkan klinis, gitu ya. Dilihat sphincternya. Terus ampula recti kolaps apa enggak? Rektumnya ini delewer, maksudnya ada tegangan apa tidak? Gitu ya. Normalnya semua kalau masuk susah normalnya. Itu berarti ada tegangan. Jadi ampula recti tidak kolaps. Kalau kolaps atau sphincternya rusak itu lemes letoy. Ya. Terus kalau memasukkan sini dilihat dinding-dindingnya. Sini ya kalau aku ya, dindingnya ini kamu VT dalamnya. Terus kok RT. Terus kamu lihat dinding-dindingnya ini. Ada benjolan atau tidak. Ya. Terus kemudian dilihat adakah teraba apa ya? Prostatnya. Teraba pul atas atau tidak. Gimana teraba pulnya itu? Radom Ini bisa dalam bentuk usus lah. Jadi kalau kamu bingung pada saat ujian ginjal letaknya apanya silit? kiri Ginjal Jessica. Jessica pasti di atasnya silitnya. Lalu ini belasnya di sini kok. Ya nggak sih? Kalau pantat di bawah. Jadi kamu kalau meraba ada sesuatu kelainan pada prostatnya, berarti yang kamu raba adalah daerah atasnya. Ada yang ginjal apa tidak? Pul atasnya teraba atau tidak? Kalau pada pasien ini kan dia tidak teraba, berarti dia grade 4. Nek teraba berarti kan prostatnya ukurannya normal. teraba Ini kan nggak teraba tadi, berarti kan membesar. Nggak sampai nyampe pegang atasnya. Iya, gitu ya. Kan ada sulcus mediananya. Biasanya ada ininya loh, Dek, gambarnya prostat. Enggak ada. Tapi ngambil barang. Nek gitu. Besar. Kok enggak ya? kalau teraba itu membesar kan? Kenapa? Kalau teraba itu kan berarti membesar. Pul itu atasnya, Dek. Pul atas teraba dan tidak teraba. Apa, Dek? Jadi kalau kamu pul atasnya tidak teraba, nah berarti kan sampai sana nggak bisa megang atasnya. Jadi sampai sana, jadi saking gede ini kan normalnya prostat itu kecil kan, berbentuk kayak buah kenari, kan benar buah kenari. Jadi harusnya ya sulcus mediannya ada, teraba pul, jadi berbentuk buah kenari ini teraba. Tapi kalau membesar kita nggak bisa meraba sampai sono. Kan tangan kita panjang cuma berapa? Jadi masukkan semua sak silit-silitnya. Enggak kan? Jadi terabanya pul itu cuma mentoknya sedalam jari kita. Kalau kamu memeriksakan ini kemudian saya nggak meraba atasnya, ya mentok, jangan kesusu lebok-lebok kemana, wis nggak usah. Berarti ya pada deskripsinya tidak teraba pul atas. Nggak teraba jadi gede ini. Ini kan tidak teraba di skenario ini. Ini ya dia. Kalau penilaian bonus Kamu kan ini pintar nyokot apa enggak dia? dikit deh. Ya iyalah, tapi kan nggak diterangin. Kalau refresh bulbo Refleks nunggu. Jadi dipegang ininya. Ini yang dipegang ya dia. Nah, dan dipegang. Terus kamu pegang rektumnya. Kalau ininya dipegang, terus ininya rektumnya mengkerut. Nah, itu berarti bulbo cavernossusnya positif. Tadi kan ada. Biasanya penis itu sensitif, Dek. Kamu deket sama dia kegosok celana atau lagi horny langsung ngek. Ya. Loh iya itu kan Dek. Kayak cowok-cowok. Tiap pagi kan mereka berdiri. Tiap pagi perlu gak perlu selalu dia berdiri. Serius? Loh, wacan loh teori. Loh, karena kenapa mereka berdiri? Karena kandung kencingnya penuh, pipis, dingin, dia pasti berdiri kalau pagi. Ini mas-mas ini. Nah, flasus bulbo cavernosus itu untuk melihat rektumnya. Jadi kalau kamu pegang ininya, terus dilihat rektumnya, ininya mengkerut, berarti betul punya flasus bulbo cavernosus. Iya bisa jadi. Testosteronnya tinggi. kalau ampula recti tadi Udah. Ampula recti. terus recti dari sana. Udah. Kamu nggak lihat ini. Kamu lihatnya list terus sih.
perhatikan yang tak lihat. Pokoknya kalau kamu habis dilihat tadi kan dia atas bawah, ya dilihat ada feses atau tidak. Kemudian kalau diraba, kalau kamu curiga adanya prostatitis atau infeksi pada prostat, kamu pelan-pelan aja karena nyeri sekali. Periksa rektum pada prostatitis itu sangat nyeri dibandingkan orang yang kena BPH. Karena BPH itu kan bukan infeksi, jadi dia nggak terlalu nyeri-nyeri amat, paling susah pipis. Tapi kalau prostatitis ada tanda-tanda kalor, dolor, rubor, fungsiolesa. Nyeri dia, kalau dimasukkan gini, pegang atasnya gini nyeri, jadi pelan-pelan. Ya. Jadi kalau ada orang yang susah pipis, pipisnya nyeri, ada demam, ini kan tanya ada demam atau tidak, ada demam. Nah, siapa tahu ada tanda infeksi. Jadi kamu kalau memeriksa pelan-pelan karena nyeri. Pada saat keluar kamu lihat di handscoonmu ada darah atau tidak, ada sisa feses atau tidak. Kalau ada sisa feses positif, ya nggak apa-apa. Kan memang yang kita periksa silit. Tidak ada sisa feses, ya nggak apa-apa. Siapa tahu habis buang air besar dia. Yang jadi marker adalah adanya darah. Darah positif. Lah, iya. Dokter izin bertanya, Ya. kalau pemeriksaan kolak dubur itu berarti sebelumnya tidak dianjurkan untuk mengkosongkan perut, dokter? Enggak Oh, harus bebas. apa-apa. Langsung aja diperiksa. Masa nanti kamu Pak ke toilet dulu ya, ngenyek dulu lah, lama sekali nunggu dia ngenyek, pas saya selanjutnya sudah ngantri. Ya nggak tahu. Ya, tanya ya. Blood testnya nanti habis ini jangan kabur dulu. Itu yang jangan diberikan ke temen yang lain dulu. Kalau belajar mumpung di sini, mumpung pagi, mau sarapan juga boleh, pesen gojek boleh, ambil latihan. Pokoknya nanti ketemu saya lagi hari Kamis 3 saya ajak untuk melakukan tindakan seperti checklist itu. Oke. Tiga anak itu nanti masing-masing melakukan satu-satu atau satu-satu? Masing-masing satu nggak, dokter? Nggih. Oh, berarti Ginjal bukan satu. semuanya ini. Enggak, ya ginjal 1, Oh, ya sesuai checklistmu. nggih. Ginjal 1 sama ini dubur 1. Berarti semuanya tidak melakukan masing-masing gitu. Sepanjang checklistmu, Dek. Nggih. Tadi kan anaknya 3 nih, dokter. Jadi 1, Satu set. 2, 3 atau mereka Satu set gantian? semua, satu set. Enggak banyak. Jadi misalnya kamu satu set ginjal sama celok telur, dia satu set celok putih sama ginjal.